Halo semua, Matius 2 ayat 19 mencatat kematian Herodes. Matius 2 ayat 22 mencatat bahwa Arkelaus menggantikan Herodes. Namun, setelah itu, Matius 14 menceritakan tentang Herodes lagi. Nah, supaya tidak bingung, pada video ini kita akan membahas tentang dinasti Herodian yang menjadi latar belakang politik pada zaman Yesus dan Perjanjian Baru. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pada video yang lain, kita sudah membahas kritik sejarah, benarkah terjadi pembantaian anak pada zaman Herodes Agung. Pada video itu, kita sudah membahas kisah hidup Herodes Agung, dari kelahiran dia yang diperkirakan pada tahun 72 sebelum Masehi, dia diangkat menjadi raja oleh Mark Antony pada tahun 40 sebelum Masehi, hingga kematian dia yang diperkirakan pada tahun 4-1 sebelum Masehi. Setelah kematian Herodes Agung, kerajaannya dibagikan kepada anak-anaknya. Herodes bukan keturunan Yahudi. Dia adalah orang Edom yang beragama Yahudi. Herodes Agung mempunyai lebih dari 5 istri. Di antaranya adalah Doris, Mariamne pertama, Mariamne kedua, Maltake, dan Kleopatra. Kleopatra istri Herodes ini bukan Kleopatra pemimpin Mesir. Dari Doris, Herodes mempunyai seorang putra bernama Antipater. Namun, dia dihukum mati oleh Herodes pada tahun 4 sebelum Masehi. Dari Mariamne pertama, Herodes mempunyai 2 putra bernama Alexander dan Aristobulus. Namun, mereka juga dihukum mati oleh Herodes pada tahun 7 sebelum Masehi. Dari Mariamne kedua, Herodes mempunyai seorang putra bernama Herodes Filipus pertama. Herodes Filipus pertama inilah yang tercatat di dalam Markus 6 ayat 17, tadinya mempunyai istri bernama Herodias, namun diambil oleh Herodes yang lain. Dari Maltake, Herodes mempunyai 2 putra bernama Herodes Arkelaus dan Herodes Antipas. Herodes Arkelaus inilah yang disebut menjadi raja di Yudea di dalam Matius 2 ayat 22. Dia mendapatkan warisan wilayah Idumea, Yudea, dan Samaria. Tetapi gelar yang dia dapatkan sebenarnya bukan raja, melainkan etnak, yang artinya pemimpin rakyat. Herodes Antipas adalah orang yang mengambil istri Herodes Filipus pertama dan menghukum mati Yohanes Pembaptis yang disebut di dalam Matius 14, Markus 6, dan Lukas 3. Herodes Antipas ini biasanya disebut Herodes saja dan juga adalah Herodes yang dijumpai Yesus sebelum disalibkan di Yerusalem yang disebut di dalam Lukas 23. Perlu dicatat, walaupun Yesus berjumpa dengan Herodes Antipas di Yerusalem, bukan berarti Herodes Antipas adalah raja di Yerusalem. Dia kebetulan sedang berkunjung ke Yerusalem pada saat Yesus ditangkap. Wilayah kekuasaan Herodes Antipas adalah Galilea dan Perea. Dari Kleopatra, Herodes mempunyai seorang putra bernama Herodes Filipus kedua. Dia mendapatkan warisan wilayah utara, yaitu Iturea dan Trakonitis, seperti yang dicatat di dalam Lukas 3 ayat 1. Herodias sendiri sebenarnya adalah cucu Herodes Agung. Dia adalah anak perempuan dari Aristobulus. Jadi, Herodias adalah istri dan keponakan dari Herodes Filipus pertama dan Herodes Antipas. Nah, karena pada saat itu, Yudea adalah sebuah wilayah di dalam kekuasaan Romawi, maka pembagian wilayah warisan ini adalah wasiat dari Herodes Agung dan harus mendapatkan persetujuan dari Kaisar Agustus. Pembagian warisan ini juga tidak berjalan tanpa hambatan. Banyak anak-anak Herodes Agung dan rakyat yang tidak setuju, terutama kepada Arkelaus, karena Arkelaus terkenal sangat kejam. Sejarawan Flavius Josephus mencatat, sebelum pembagian warisan ini disahkan oleh Romawi, Arkelaus membunuh 3.000 orang Farisi yang dia anggap sebagai ancaman. Namun pada akhirnya, Kaisar Agustus mengesahkan warisan sesuai dengan wasiat dari Herodes Agung. Itu sebabnya, tercatat di dalam Matius 2 ayat 19-22, setelah Herodes Agung mati, Yusuf kembali ke Israel. Namun, dia pergi ke Galilea, tidak ke Yudea, karena mendengar Arkelaus menjadi raja. Menurut sejarawan Josephus,
kekejaman Arkelaus terus berlanjut dan dia menikahi perempuan bersuami, sehingga orang-orang Yahudi mengajukan protes kepada Kaisar Agustus. Pada tahun 6 Masehi, Arkelaus diturunkan dan diasingkan ke Vienna di Galia. Daerah kekuasaan Arkelaus tidak diberikan kepada saudara-saudaranya atau kepada orang Yahudi lainnya, melainkan menjadi provinsi Romawi sepenuhnya yang disebut Provinsi Yudea. Yudea diperintah oleh seorang prefek atau wali negeri yang setara dengan gubernur sekarang ini. Pada tahun 14 Masehi, Kaisar Agustus meninggal dan dia digantikan oleh anak angkatnya yang bernama Kaisar Tiberius. 15 tahun kemudian, pada tahun 29 Masehi, Pontius Pilatus ditunjuk sebagai wali negeri Yudea seperti yang dicatat di dalam Lukas 3 ayat 1. Pontius Pilatus memerintah Yudea kira-kira sampai tahun 37 Masehi. Herodes Antipas memerintah Galilea sampai tahun 39 Masehi. Nah, Kisah Para Rasul 12 menceritakan tentang Herodes yang memberikan perintah untuk membunuh Rasul Yakobus dan menangkap Rasul Petrus. Herodes yang ini bukanlah Herodes yang tadi kita sebut. Dia adalah Herodes Agripa pertama, cucu Herodes Agung dari Aristobulus. Dia dibesarkan di lingkungan penguasa di Roma. Dia disukai oleh Kaisar Tiberius dan Caligula yang pada tahun 37 menjadi kaisar setelah kematian Tiberius. Pada tahun 37 itu, Herodes Agripa pertama diangkat menjadi raja di dataran tinggi Golan yang sebelumnya merupakan daerah Herodes Filipus kedua. Herodes Filipus kedua meninggal pada tahun 34 tanpa keturunan. Sebelum Herodes Agripa pertama menjadi raja di situ, daerah itu menjadi bagian dari Syria. Pada tahun 39, Herodes Agripa pertama menuduh pamannya, Herodes Antipas, membuat rencana untuk berkhianat terhadap Caligula, sehingga Herodes Antipas pertama diasingkan ke Spanyol dan meninggal di situ. Sejak saat itu, Herodes Agripa pertama juga menguasai Galilea dan Perea. Pada tahun 41, Caligula dibunuh dan terjadi perebutan kekuasaan di Romawi. Herodes Agripa pertama membantu Claudius menjadi kaisar. Setelah itu, Claudius memberikan kepada dia daerah Yudea dan Samaria, sehingga daerah kekuasaan dia kurang lebih sama dengan kakeknya, Herodes Agung. Pada tahun 44, Herodes Agripa pertama pergi ke Kaisarea mengadakan pertandingan olahraga untuk menghormati Claudius. Pada perayaan itu, tiba-tiba dia mengalami sakit di dada dan perutnya, dan 5 hari kemudian dia meninggal. Peristiwa itu dicatat oleh sejarawan Yosefus dan juga Lukas di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 25-26, Paulus bertemu dengan Agripa. Agripa yang ini adalah anak dari Herodes Agripa pertama. Dia disebut Herodes Agripa kedua. Pada tahun 54, Claudius meninggal dan dia digantikan oleh Nero. Pada tahun 66, orang-orang Yahudi memberontak dan Herodes Agripa kedua diusir dari Yudea. Tahun 66 ini adalah titik berakhirnya kerajaan Herodes. Herodes Agripa kedua tidak mempunyai keturunan dan diperkirakan masih hidup sampai tahun 100. Dia adalah salah satu orang yang membantu sejarawan Yosefus dalam menulis buku. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Fajar mereka, burung pun bernyanyi, bunga merebah, pohon pun menari. Alangkah indahnya hidup bersamamu, tangan lembutmu menuntun langkah hidup.
hidupku. Tak dapat ku hidup tanpamu. Biarkan ku dekat denganmu Tuhan, bertemu muka dengan muka, menikmatimu Tuhan, menikmatimu Tuhan. Dimanakah ku bila kau tak di sisiku? Bagaimana ku dapat bertemu mentari? Kasih setiamu menyegarkan jiwa.